Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali dengan saya Ibu Vera Hutagaul. Selamat Ibu ucapkan untuk kalian semua karena sekarang kalian sudah kelas 8. Ya, ini patut disyukuri ya anak-anak karena ini merupakan nikmat dari Tuhan. Rasa syukur kalian tentunya bisa kalian tunjukkan dengan belajar lebih giat lagi. Setelah kita libur beberapa waktu, sekarang masuk tahun ajaran baru, kita mulai lagi proses belajar mengajar seperti biasanya, tetapi tentunya ada yang berbeda. Kalau selama ini kalian belajar datang ke sekolah, kita belajar bertatap muka ya. Tapi sekarang kalian belajar di rumah, kita belajar dengan sistem jarak jauh karena situasi dan kondisi yang ada sekarang. Jadi kalian lebih banyak di rumah sekarang. Lakukan hal-hal yang positif ya anak-anak selama kalian punya waktu lebih banyak di rumah sekarang. Kerjakan hal-hal yang bermanfaat ya. Bantu pekerjaan orang tua di rumah yang bisa kalian lakukan. Lebih giat lagi dan tetap semangat belajar ya, menambah ilmu-ilmu pengetahuan seperti dengan membaca buku pengetahuan yang baik. Kemudian kalian juga lebih tekun lagi ya, beribadah dan berdoa. Di dalam doa kita sama-sama meminta kepada Tuhan supaya situasi dan kondisi segera membaik ya, wabah pandemi segera berakhir, kalian bisa kembali ke sekolah, kita bisa kembali belajar mengajar seperti biasanya ya, bertatap muka, jarak tidak dengan sistem jarak jauh tentunya. Tapi sekalipun sekarang harus demikian, kalian tetap semangat ya belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Semester 1 ya, kelas 8. Materi yang pertama kita akan pelajari yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Setelah belajar ini, diharapkan anak-anak bisa atau mampu ya memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan bagaimana melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, kita belajar terlebih dahulu arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945, para pendiri negara Indonesia menyepakati dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Ya. Istilah Pancasila itu sendiri sudah ada sejak zaman Majapahit. Dalam buku Nagara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sangsekerta, asal kata panca yaitu 5 dan sila yaitu dasar atau asas. Lebih lanjut, dalam buku tersebut Pancasila memiliki 2 pengertian, berarti batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama, yaitu A. Dilarang melakukan kekerasan, B. Dilarang mencuri, C. Dilarang berjiwa dengki, D. Dilarang berbohong, E. Dilarang mabuk atau minuman keras. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 1 Juni 1945. Muhammad Yamin
menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas dan dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila telah kita kenal juga sebagai 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentunya memiliki jiwa. Dalam hal ini Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bagi Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, sebenarnya PPKI adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan perjanjian bersama rakyat. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Pancasila sebagai satu-satunya azas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Baik,
sampai di sini materi tentang memahami Pancasila, ya, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Dan materi ini sudah Ibu bagikan kepada kalian dan sudah Ibu minta untuk kalian catat di buku masing-masing minggu lalu, ya, di buku catatan masing-masing minggu lalu. Kemudian Ibu sudah minta kalian untuk menjawab 3 pertanyaan sebagai tes awal. Nah, sekarang kalian yang mungkin menjawabnya masih ada kesalahan atau jawaban di tes awal kalian masih kurang jelas, tentunya sekarang kalian sudah dapat memahami lebih baik lagi tentang arti, ya, tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila itu. Jadi pertanyaan yang pertama yang Ibu berikan minggu lalu itu, ya, Ibu akan coba jawab sekarang. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Apa pengertiannya? Apa maksudnya Pancasila sebagai dasar negara? Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang politik, ya, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, yang kedua, tuliskan fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berfungsi yaitu sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi semua hukum yang ada di Indonesia itu diatur oleh Pancasila dan harus bersumberkan kepada Pancasila. Ya, semua hukum harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Setiap sila itu harus merupakan nilai. Setiap sila Pancasila itu harus menjadi atau berupa nilai dasar. Nah, sementara hukum itu adalah nilai instrumental di mana merupakan penjabaran dari nilai dasar. Jadi, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, bahwa Pancasila itu berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Itu ya. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, pertanyaannya adalah Pancasila, ya, fungsi Pancasila. Tuliskan fungsi-fungsi Pancasila. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, ya. Tadi sudah Ibu bagikan kepada kalian fungsi-fungsi Pancasila itu apa saja. Yang utama, ya, secara umum fungsi Pancasila itu adalah sebagai dasar negara, ya, dan pandangan hidup bangsa. Kemudian Pancasila itu juga fungsinya adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur. Kemudian Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kemudian Pancasila sebagai moral pembangunan. Jadi itulah fungsi dari Pancasila. Jadi yang secara umum fungsi Pancasila tadi adalah sebagai dasar negara. Baik anak Ibu, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Ya, minggu depan kita lanjutkan kembali dengan materi makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, jadi masih materi memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Minggu depan kita belajar tentang makna Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, sebelum minggu depan kita mempelajari hal ini, Ibu mau kasih tugas dulu untuk kalian. Tugasnya yaitu, tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa ya pada tanggal 18 Agustus 1945, jadi sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu alinea keempat. Nah, tugasnya apa? Tugasnya Ibu minta kepada kalian untuk menuliskan isi bunyi dari isi atau bunyi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari mulai alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kalian tulis di buku catatan. Kalian bisa lihat dari mana? Kalian bisa lihat dari buku pembukaan yang sebelum-sebelumnya ya, di kelas 7 sudah Ibu minta supaya kalian miliki buku pembukaan buku Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kalian tidak punya, kalian bisa cari melalui internet ya, kalian cari lalu kalian tuliskan. Baik, anak-anak, jika itu juga sulit untuk kalian lakukan ya, nanti Ibu akan beri ya, Ibu akan kasih foto ya, tulisan tentang isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ya, isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ya. Kalian tinggal tulis aja nanti dan kalian baca-baca di rumah dan coba kalian baca dan simak lebih lagi alinea keempatnya ya. Nanti kita akan lanjutkan pelajaran minggu depan. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa pelajarannya diulangi dan tugas-tugasnya dikerjakan dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi.